Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Adijaya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Saya akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang telah saya pelajari selama semester 1 tentang Pancasila. Saya akan meringkas beberapa poin tentang penjelasan saya mengenai Pancasila. Itu pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila itu sendiri. Memahami sejarah pembentukan Pancasila itu sangat penting, termasuk proses perumusannya sendiri itu digagas oleh Founding Fathers, yang kita kenal istilahnya Founding Fathers, seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Peran mereka dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI dalam mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada poin yang kedua, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tentu menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, hukum dan peraturan harus sesuai, yang artinya bahwa hukum di negara Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana kita harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai panduan norma, tetapi juga sebagai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian poin yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila itu menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia, yang dimana mengajarkan bahwa ideologi Pancasila itu ternyata memiliki sifat yang terbuka, artinya tetap efisien dalam penerapannya di zaman yang modern, karena Pancasila menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tetapi dalam perkembangan zaman itu, Pancasila tetap mempertahankan nilai-nilainya gitu. Kemudian poin yang keempat, saya ringkas sampai ke poin yang 4 saja, yaitu kita harus mengetahui isi dan makna dari Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita harus mengakui bahwa negara kita adalah negara yang bertuhan, di mana negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, yang dimana itu diatur dalam pasal 29 Undang-Undang 1945, yaitu tepatnya pada ayat 1 sampai ayat 2, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana menegaskan bahwa sila pertama itu Pancasila menjadi dasar negara dan menjadi prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, yang dimana memberikan bahwa pada ayat ini kebebasan beragama kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada sila yang kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa tentunya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti menghormati hak asasi manusia dan menolak segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Serta kita harus mengembangkan sikap saling menghormati antar individu, di mana masyarakat kita tentunya sangat bermacam-macam dalam menghadapi perbedaan pendapat itu, ataupun perbedaan suku, bangsa. Kita tidak merendahkan atau menjelekkan gitu, atau sampai mendiskriminasi perbedaan itu, karena dalam sila yang kedua tentu sangat menolak yang adanya diskriminasi.
yang dimana maknanya kan itu mengingatkan bahwa pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, dan ras ataupun golongan, bahwa kesadaran setiap manusia memiliki martabat dan hak yang setara, hak yang sama gitu. Jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Masyarakat kita sendiri tentunya adalah masyarakat yang majemuk, yang berbeda-beda, dan masyarakat yang majemuk harus masyarakat yang pluralisme, menghargai pendapat. Nah, dalam sila yang ketiga ini itu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, yaitu kita harus mempunyai rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Maknanya bahwa Pancasila sila yang ketiga ini mementingkan persatuan sebagai modal utama dalam membangun negara yang kuat. Gimana negara yang kuat? Yaitu negara yang bisa menghargai keberagaman, di mana menjadi identitas nasional. Hal tersebut untuk memperkuat solidaritas masyarakat Indonesia. Dan bentuk dari semboyan sila yang ketiga ini yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda namun tetap satu. Kemudian pada sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana hal tersebut menurut prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Itu menghargai keputusan bersama yang dimana diambil melalui musyawarah dan memberikan peran kepada wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, dimana perwakilan sendiri ya kita kenal di negara kita yaitu DPR, yang dimana mereka bertugas untuk menjalankan aspirasi dari masyarakat. Nah, maknanya bahwa demokrasi Pancasila itu berlandaskan musyawarah yang menjunjung tinggi kepentingan bersama, yang dimana tersebut menanamkan sikap saling menghormati walaupun keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginan individu ataupun kelompok. Kita hormati itu gitu. Kemudian pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya mewujudkan keadilan di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, ataupun aspek kehidupan lainnya, yang dimana hal tersebut harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat untuk memperoleh kesejahteraan, yang menegaskan bahwa pentingnya pemerataan kesejahteraan itu tanpa adanya diskriminasi, dan negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Nah, dalam isi dan makna yang tadi saya jelaskan, bagaimana dalam implementasinya terhadap masyarakat? Saya akan mewawancarai mengenai implementasi sila-sila Pancasila tersebut. Saat ini saya sudah dengan narasumber saya yang akan diwawancarai mengenai implementasi atau artikulasi nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum menanyakan beberapa pertanyaan, izinkan untuk memperkenalkan diri nih dengan Mas siapa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fibril Abigail. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana hubungan sosial di lingkungan pendidikan terkait sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana Mas Fibril bisa mengimplementasikan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan pendidikan, misalnya kuliah? Oke, tentunya yang pertama adalah tidak membedakan teman ya. Saya bergaul dengan semua orang dan tidak membedakan asal usulnya, tidak membedakan ciri fisiknya, sukunya, rasnya, saya tidak membedakan, akan tetapi saya merangkul semua yang bisa saya lakukan untuk berteman dan tidak membeda-bedakan teman di lingkungan kampus. Baik, pada pertanyaan yang kedua, saya akan menanyakan mengenai sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bagaimana peran aktif dalam masyarakat untuk mewujudkan nilai persatuan Indonesia di lingkungan masyarakat, misalnya dalam kehidupan sehari-hari Mas Fibril?
Oke, terima kasih. Sebelumnya peran aktif saya dalam implementasi sila ketiga yang pertama adalah saya aktif mengikuti gotong royong dalam lingkungan masyarakat di desa saya, seperti untuk membersihkan gorong-gorong, got dan sebagainya demi kepentingan masyarakat bersama. Itu untuk agar terjadinya suatu ikatan kekeluargaan desa yang baik gitu. Akhirnya setiap masyarakat di desa saya, khususnya anak muda, ketika waktu libur dikhususkan untuk menyisihkan sedikit waktunya untuk mengikuti acara gotong royong, karena itu untuk kepentingan bersama juga. Dan itu merupakan menurut saya merupakan implementasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mungkin segitu saja Mas Dimas. Oke, baik, terima kasih Mas Fibril. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai musyawarah. Hal tersebut sering terjadi tentunya di lingkungan pendidikan, di mana kita melanjutkan masa-masa kuliah ya Mas Fibril. Misalnya dalam diskusi akademik, hal apa yang bisa Mas Fibril implementasikan atau contohkan dari sila yang keempat? Oke, baik Mas Dimas. Jadi implementasi dari kerakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari diri saya sendiri, tentunya saya setiap memutuskan sesuatu dengan anggota kelompok, baik kelompok kelas ataupun ketika kelompok ada suatu kerja kelompok, pasti yang dipertamakan adalah persetujuan bersama. Kita selalu maksud saya, diri saya selalu mengedepankan persetujuan bersama. Kita selalu mendiskusikan hal-hal yang menurut semua orang setuju, anggota kelompok itu setuju, dan baru kita laksanakan. Jadi saya tidak mementingkan kehendak saya, tetapi saya mementingkan kehendak kelompok saya. Gimana baiknya, siapa yang setuju dan paling banyak yang setuju pasti saya ikuti. Kenapa? Karena dalam sosiologi juga itu ada akomodasi namanya itu majority rule, yang berarti suara terbanyak itu yang harus diikuti. Nah, saya juga menanamkan prinsip ketika kehendak saya tidak disetujui, ketika pendapat saya kurang disetujui oleh teman-teman saya mungkin akan bermawas diri dan tidak memaksakan kehendak saya, tetapi memaksakan kehendak bersama saja. Akan tetapi selain itu, diri saya juga menanamkan nilai-nilai untuk selalu tidak sakit hati ketika misalnya ada cekcok antara saya dengan teman saya tentang perbedaan pendapat. Saya mungkin akan sedikit menurunkan ego saya untuk bagaimana nih baiknya, bagaimana nih bagusnya, kita diskusikan lagi gimana bagusnya, dan kita harus mufakat atau persetujuan bersama. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang keempat nih, di tengah kesibukan ataupun kegiatan yang sedang dilakukan, adakah dari Mas Fibril sendiri menyempatkan waktu untuk beribadah, yang dimana hal tersebut sesuai tentunya dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Baik Mas Dimas, tentunya ibadah itu suatu hal mutlak ya bagi manusia yang gak boleh kita tinggalkan. Tentunya bagi diri saya sendiri, ibadah itu adalah nomor satu. Selain yang wajib, juga insya Allah saya menanamkan ibadah-ibadah yang sunnah. Itu menurut kepercayaan saya, insya Allah saya bisa mengimplementasikan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Insya Allah semua yang saya jalankan berpatokan kepada nilai-nilai agama saya dan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila. Nah, dari nilai yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengedepankan nilai-nilai toleransi misalnya. Nah, di lingkungan pendidikan tentunya kita melihat berbagai macam orang dengan latar budaya, kepercayaan, dan juga ras yang berbeda-beda. Bagaimana Mas Fibril
menanggapi hal tersebut dengan tidak mendiskriminasi atau membeda-bedakan gitu? Tentunya saya tidak memilah-milih teman, tetapi semuanya saya rangkul. Seperti saya juga banyak kok teman yang beragama Kristen ataupun Buddha, Hindu. Saya juga ada beberapa teman dari latar belakang agama yang berbeda, tetapi semuanya ya saya rangkul bersama. Saya tidak memilah-milih teman. Ketika semuanya dipadukan, insya Allah semuanya bakalan baik-baik saja, karena kita adalah negara yang beragam. Alhasil ini tidak bisa dihindarkan, dan hal ini harus kita tanamkan bahwa perbedaan itu bukan suatu permasalahan, tetapi perbedaan itu harus menjadi cikal bakal kekuatan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan di dunia pendidikan. Terima kasih, mungkin begitu saja menurut saya, Mas Dimas. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas Fibril, yaitu bagaimana tantangan di era globalisasi saat ini terkait anak muda nih yang sangat krisis terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila. Bisa dijelaskan misalnya terhadap integritas sendiri. Kita sering melihat bahwa mereka lebih condong ke kebudayaan-kebudayaan luar negeri, misalnya kayak ke Koreaan atau ke barat-baratan, ke timur-timuran. Nah, hal tersebut kan tentu menjadi suatu permasalahan yang serius yang dimana dapat menjadi krisis identitas bagi negara kita. Bagaimana hal tersebut Mas Fibril dapat setidaknya memberikan satu contoh upaya untuk menangani hal tersebut? Saya ya, pendapat pribadi saya adalah yang pertama adalah diri kita sendiri. Yang pertama adalah tameng terkuat adalah diri kita sendiri, yaitu kita cukup membatasi hal-hal yang setidaknya berpotensi nih untuk menghilangkan identitas kita. Kita boleh kok untuk mengadopsi budaya luar, tetapi yang baiknya saja boleh kok. Tetapi ketika yang menurut buruk-buruknya masuk, tentunya janganlah kita ikuti, tetapi kita jauhkan saja. Nah, upaya selanjutnya adalah menurut saya penanaman karakter moral terhadap budaya-budaya kita sendiri. Jadi sebaiknya anak-anak muda dalam lingkungan semua cakupan lah, dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, harusnya ditanamkan nilai-nilai karakter budaya bangsa, budaya Indonesia ya, yaitu yang sopan, berbudi luhur, dan berbudi pekerti. Kita harus banyak mengadopsi budaya-budaya kita sendiri. Janganlah kita terlalu condong kepada kebudayaan Korea ataupun western. Oke, jangan seperti itu. Dan menurut saya sosialisasi juga penting. Upaya sosialisasi dari pemerintah kepada anak-anak muda agar tidak terlalu melenceng dan ikut-ikutan kebudayaan luar. Dan yang terakhir menurut saya banyakin itu adalah posko atau balai-balai untuk mengembangkan nilai-nilai budaya kita. Contohnya posko untuk wayang golek ataupun reok Ponorogo dan sebagainya. Nah, pemerintah harus mensupport agar kita ini gak kehilangan jati diri kita, tidak kehilangan budaya kita. Jangan sampai malah negara lain yang mencomot budaya kita dan diambil sama mereka. Jangan. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi juga karena kita krisis identitas, teman-teman. Menurut saya sebaiknya jangan terlalu ikut-ikutan budaya luar lah. Jadi kita harus setidaknya mengamalkan setiap saat budaya-budaya kita sendiri. Mungkin begitu saja dari saya, Mas Dimas. Baik, terima kasih kepada Mas Fibril atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk narasumber selanjutnya akan saya tampilkan. Terima kasih. Oke, baik, untuk narasumber yang kedua, saya akan mewawancari mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila kepada dia. Sebelum mewawancarai narasumber saya, izinkan kepada narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rasya Sanduan. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Oke, baik Mas. Mungkin hal-hal yang umum saja yang akan saya tanyakan, yaitu yang pertama, di tengah kesibukannya Mas nih dalam kegiatan atau hal-hal yang mungkin sibuk untuk melakukan. Nah, di waktu yang senggang ini, apakah Mas masih bisa gitu
menyempatkan waktu untuk beribadah, misalnya sebagaimana hal tersebut dicantumkan di nilai-nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan Maha Esa. Oke, baik. Jadi untuk ibadah, alhamdulillah saya tidak ada kendala karena yang kita ketahui bahwa ibadah itu merupakan kewajiban yang dimana walaupun sesibuk-sibuknya saya tetap akan beribadah walaupun itu mungkin sangat mepet waktunya, karena itu juga merupakan kewajiban kan bagi kita, terutama umat Islam. Dan juga itu juga merupakan salah satu nilai implementasi dari Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus tetap selalu bertakwa kepada Tuhan. Nah, dari nilai yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita ini kan masyarakatnya sangat pluralisme ya, beragam ya Mas ya. Nah, di lingkungan pendidikan sendiri, Mas mengedepankan atau mengamalkan toleransi Mas terhadap umat yang berbeda pendapat misalnya? Ya, saya sangat mengutamakan yang namanya itu toleransi dan juga menghargai walaupun kita saling berbeda. Karena saya juga memiliki beberapa teman yang berbeda agama, ada dari agama Kristen, Katolik, Hindu, dan juga ada yang Buddha. Walaupun kita berbeda-beda, kita itu sering bermain bersama, dan juga di saat mereka ibadah, saya akan menunggu mereka gitu loh. Oke. Sehingga mereka selesai. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana hal tersebut juga merupakan faktor utama daripada hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Nah, dalam implementasinya, Mas sendiri pernahkah membantu orang lain misalnya dalam kehidupan sehari-hari Mas atau di lingkungan pendidik ya misalnya? Tentu saja saya pernah. Yaitu salah satunya itu adalah dengan gotong royong ya, Nah, membantu iya. sesama. Terus juga pernah ada kebakaran tetangga dan saya melakukan beberapa donasi untuk mereka, untuk membantu korban kebakaran. Oke. Kemudian untuk sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Apa kontribusi Mas dalam penerapan sila yang ketiga itu Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja yaitu kita saling bekerja sama dalam sebuah satu negara, dan juga salah satunya itu kita selalu melaksanakan yang namanya upacara. Karena upacara merupakan kewajiban biasanya di hari Senin itu saat SMA. Oke. Nah, itu kan saat SMA ya Mas. Ya. Nah, misalnya kita kan saat ini kuliah. Ya. Nah, misalnya di lingkungan pendidikan yaitu saat berdiskusi tentang hal-hal akademik, apa peran Mas dalam partisipasi aktif untuk membahas tentang seputar akademik di lingkungan sekolah? Kampus misalnya. Ya, saya sering melakukan diskusi kelompok untuk membahas tentang materi-materi pelajaran. Kadang kita kumpul di satu tempat di mana kita itu membahas materi yang akan datang atau materi lalu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, Kebijaksanaan. dalam lingkungan pendidikan tentunya sering kita diskusi bersama. Nah, Ya, tentunya itu menganut prinsip demokrasi. Nah, dalam lingkungan pendidik tentunya ada pro dan kontra dong dalam Ya. berbagai pendapat. Ya. Nah, dalam menanggapi pro dan kontra itu, Mas Rasya, bagaimana peran implementasinya dalam menanggapi pro dan kontra di lingkungan pendidikan? ya. Jadi itu seperti poin ketiga tadi, di mana kita melakukan diskusi antar kelompok, dan di situ kita akan menentukan menurut kita jawaban apa kira-kira yang paling tepat dan yang paling masuk ke hal yang akan kita jawab ini. Dan setelah kita berunding bersama, melakukan diskusi bersama, dan akhirnya kita dapat menentukan satu jawaban yang paling tepat. Baik, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana upaya Mas Rasya menilai globalisasi di era modernisasi ini terkait anak muda yang krisis Pancasila nih? Contohnya anak muda sekarang kan terlalu ke barat-baratan atau ke timur-timuran, bahkan ke Korea-Koreaan ya, K-pop gitu. Nah, itu kan tentunya krisis identitas bagi bangsa dan negara. Nah, bagaimana setidaknya memberikan satu contoh saja pada anak muda dalam upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila? Oke, jadi untuk masalah globalisasi ini yang dimana kita mengalami krisis identitas, sebenarnya dalam globalisasi ini ada yang namanya efek positif dan juga negatif, dimana dampak
positifnya ini kita dapat mengalami yang namanya perkembangan teknologi serta ilmu pendidikan. Namun dampak negatif yang dibawa juga merupakan kita akan lama-lama melupakan apa yang menjadi dasar dari kita, yaitu dasar negara kita, negara Indonesia. Dan untuk mengatasinya kita tuh harus banyak-banyak berkontribusi untuk negara gitu. Jadi dan juga perbanyaklah penggunaan internet atau kayak teknologi saat ini kan efek globalisasi sebagai wawasan sebagai sarana informasi untuk mengetahui apa sih yang sedang terjadi di Indonesia ini. Dan juga dari teknologi ini juga kita kan dapat mengetahui perkembangan Indonesia, apa sih kayak budaya-budaya tradisional Indonesia yang dimana itu merupakan sebuah warisan budaya yang harusnya kita wariskan hingga saat ini, saat yang dan juga hingga masa yang mendatang gitu. Jadi sebenarnya untuk cara mengatasi itu ya kita kalau bisa sebisa mungkin jangan terlalu terbawa suasana oleh globalisasi. Terima kasih pada Mas Rasya ya yang telah menyempatkan waktunya. Ya, Iya Mas. Oke. Saya akhiri ke narasumber yang ketiga. Terima kasih. terima kasih. Oke, sekarang saya sudah dengan narasumber saya yang terakhir. Boleh diperkenalkan dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari Prodi Sastra Tiongkok. Unit-unitnya Saya berasal dari Universitas Gunadarma, semester 1. baik. Seputar pertanyaan mengenai implementasi Pancasila, menurut Anda, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan perbedaan. Jika diterapkan di lingkungan pendidikan, misalnya, apa saja yang telah Mas Rizky implementasikan berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Ya, kalau di kehidupan sehari-hari saya sering mengimplementasikannya seperti beribadah setiap hari. Saya kan Islam, pastinya sholat 5 waktu. Dan saya juga punya teman-teman yang berbeda agama, tentunya harus menjunjung tinggi toleransi antar berbeda agama. Dalam lingkungan pendidikan kan Mas, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana Mas dapat mengimplementasikan sila-sila tersebut? Seperti misalnya ketika Mas bergaul atau berdiskusi dalam kelompok, Mas tidak membeda-bedakan latar belakang mereka dalam mengambil keputusan ataupun ide untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencapai kesepakatan bersama. Ya, jadi saat saya dan teman-teman saya berdiskusi, apalagi di dalam diskusi itu ada orang yang berbeda ras, agama, dan suku, saya sendiri akan mendengar pendapat dari mereka masing-masing, bagaimana pendapat mereka dan pandangan mereka tanpa membeda-bedakan ras atau agama mereka. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, yang dimana hal tersebut tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan juga mufakat berdiskusi. Nah, dalam pengimplementasiannya, Anda misalnya di lingkungan pendidikan membahas tentang diskusi akademik, bagaimana respon ataupun pandangan Anda terhadap orang yang mungkin berbeda pendapat dalam pelaksanaan diskusi tersebut? Untuk perbedaan pendapat sendiri, saya menanggapinya dengan santai. Kita dengarkan dulu dari pendapat masing-masing orang-orang satu persatu, kita kumpulkan menjadi satu agar bisa disimpulkan dari hasil diskusi tersebut, agar bisa menemukan jalan tengahnya dan menemukan solusinya. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh tiga narasumber
mengenai artikulasi atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang dimana mereka menjelaskan bahwa nilai-nilai dari Pancasila sangat penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itu seperti sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mereka di tengah waktu yang sibuk mampu untuk tetap beribadah, menyempatkan waktunya untuk menjalankan hak spiritualnya, serta bagaimana mereka dalam lingkungan sosial, yaitu tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan juga menghargai perbedaan pendapat. Nah, di era globalisasi ini, upaya untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila ini tetap hidup, mereka berikan beberapa penjelasan mengenai betapa pentingnya nilai Pancasila ini agar tetap menjaga identitas bagi bangsa dan memberikan rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang paling penting yaitu bahwa bagaimana sila yang kedua serta sila yang ketiga ini mampu diterapkan di lingkungan sehari-hari mereka. Seperti tidak membeda-bedakan suatu ras, suku ataupun agama mereka. Mereka tetap menjalankan hak-hak kebebasan mereka gitu untuk berekspresi, berbagi pendapat. Juga mereka memberikan respon terhadap perkembangan zaman yang dimana hal tersebut bisa menjadi suatu potensi bahwa nilai-nilai Pancasila ini luntur dari masyarakat, yaitu oleh salah satu narasumber dijelaskan tadi bahwa upaya untuk menjaga agar tetap nilai-nilai Pancasila itu tetap hidup itu dengan merealisasikannya di berbagai aspek kehidupan, contohnya di bidang kebudayaan misalnya, yang dimana tujuan daripada hal tersebut untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan dapat diamalkan oleh masyarakat sehingga Pancasila sesuai dengan hakikatnya, yaitu sebagai pandangan hidup bagi bangsa dan negara. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun penjelasan dari saya. Semoga kita tetap mampu untuk menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila. Terima kasih. Sekian dari apa yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.